Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita ucapkan atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kuliah daring dengan presentasi online. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembuatan preparat stomata, yaitu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Livia Juniati, dan rekan saya Isna Rinita Putri dan Nanda Salma. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Nanda Salma. Kepada Nanda Salma, disilakan. Baik, terima kasih kepada Livia. Untuk materi pertama yaitu langkah-langkah pembuatan preparat stomata akan saya bawakan. Yang pertama ialah pengertian stomata. Stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Sel penutup dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya dan disebut sebagai sel tetangga. Sel tetangga adalah sel yang berperan penting dalam perubahan osmotik yang mengatur dalam lebar celah dan gerakan sel penutup. Sel penutup pada stomata dapat terletak sama tinggi dengan permukaan epidermis atau panerofor atau stomata dapat lebih rendah dari permukaan epidermis atau kriptofor. Stomata dapat juga lebih tinggi dari permukaan epidermis yang sering dikatakan sebagai sel penutup tipe menonjol, sedangkan sel penutup biasanya berbentuk ginjal bila kita perhatikan dari atas. Akan tetapi, pada suku rerumputan atau Poaceae, sel penutup berbentuk berbeda dengan dua sel tetangga di antara tiap sel penutup stomata. Selanjutnya, stomata dapat dikelompokkan berdasarkan susunan sel-sel tetangga. Stomata pada tumbuhan Dicotyledonae dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe anomositik atau Ranunculaceae adalah tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel-sel epidermis di sekitarnya. Tipe ini umumnya dijumpai pada stomata tumbuhan keluarga Cucurbitaceae, Malvaceae, Caparidaceae. Yang kedua, tipe anosisitik atau Cruiferae, yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Tipe ini dapat Anda temukan pada stomata tumbuhan anggota keluarga Solanaceae dan Curiciferae. Yang ketiga, tipe parasitik atau Rubicae, tipe sel penutup yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Tipe ini dapat Anda perhatikan pada stomata tumbuhan anggota keluarga Mimosaceae, Magnolicae. Dan yang terakhir, yaitu keempat tipe diasitik, yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Dinding bersama dari kedua sel tetangga tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup serta celah. Anda dapat menumbuhkan stomata tipe ini pada tumbuhan anggota keluarga Acanthaceae dan Caryophyllaceae. Stomata juga dapat dikelompokkan berdasarkan asal dari sel tetangga dan sel penutupnya. Berikut tipe stomata berdasarkan asal sel tetangga dan sel penutupnya, yaitu yang pertama mesogen, yaitu kedua sel berasal sama. Kedua, perigen, apabila sel tetangga tidak mempunyai asal yang sama dengan sel penutup. Yang ketiga, mesoperigen, yaitu apabila sel tetangga sedikit satu saja memiliki asal yang sama dengan sel penutup. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Isna. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nanda Salma. Untuk penyampaian materi berikutnya dari rekan saya Isna, kepada Isna, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pembuatan preparat stomata. Ada alat dan bahan. Contoh langkah-langkah membuat preparat stomata. Di sini menggunakan alat mikroskop binokuler, kaca objek, kaca penutup, dan isolasi. Bahannya sendiri ada 4 helai daun tersen atau Muntingia chalabura. Selanjutnya 4 helai daun tanjung atau Mimosops elenyi. Ada 5 helai daun rumput gajah atau Penicetum purpureum. Ada kutek,
Ada alkohol 70%, alkohol 95%, NaOH, klorat hidrat, safranin, dan silol. Berikut langkah-langkah pembuatan preparat stomata. Yang pertama ada pembuatan stomata preparat segar. Langkah yang pertama itu daun sebanyak 4 helai dicuci bersih, kemudian diolesi kutek pada helai daun di permukaan atas dan 2 helai daun di permukaan bawah. Lalu langkah selanjutnya, daun yang diolesi tadi ditunggu sampai kering, kemudian ditutup dengan isolasi yang sudah dipotong-potong dengan ukuran 1 x 1 cm. Lalu selanjutnya langkah ketiga, isolasi didiamkan sampai menempel, kemudian ditarik dan diletakkan di atas kaca objek. Dan selanjutnya untuk langkah terakhir yang keempat, sediaan diamati bagian stomatanya di bawah mikroskop dan difoto hasilnya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai pembuatan stomata left clearing akan dilanjutkan oleh Saudari Livia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Isna Dinita Putri. Untuk berikutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu yang kedua itu pembuatan stomata leaf clearing. Langkahnya itu yang pertama, dan rumput gajah sebanyak 1 helai direndam dengan alkohol 70% selama 24 jam. Kemudian daun direndam lagi dengan NaOH selama 2 hari. Dan langkah ketiga, daun direndam lagi dengan kloral hidrat selama 1 jam. Dan untuk langkah keempat, daun direndam lagi dengan alkohol 95% selama 5 menit. Dan untuk langkah yang terakhir, daun direndam lagi dengan safranin selama 1 menit. Untuk hasil pengamatannya sendiri bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan, yaitu gambar pertama yaitu preparat segar stomata daun rumput gajah, yaitu bagian kiri itu permukaan atas dan bagian kanan itu permukaan bawah. Untuk hasil yang kedua yaitu preparat segar stomata daun Tanjung, yaitu bagian kiri permukaan atas dan bagian kanan itu permukaan bawah. Dan yang terakhir itu preparat segar stomata daun Kermes, yaitu bagian kiri itu permukaan atas, bagian kanan itu permukaan bawah. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok kami mengenai pembuatan preparat stomata. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.